Materi hari ini tentang perekonomian terbuka atau pendapatan nasional dalam 4 sektor. Kita lihat apa itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain atau hutang piutang negara ya, luar negeri. Jadi ini makna dari perekonomian terbuka. Cirinya sudah ada kegiatan ekspor dan impor serta peminjaman modal biasanya ya. Selanjutnya kita lihat dalam identitas pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Ini yang kemarin kita sudah bahas tentang fungsi Y sama dengan C plus I plus G ya, batas G kita kemarin ya sebelumnya. Sekarang kita tambah ke NX atau net ekspor atau ekspor bersih. Kalian bisa baca apa saja maknanya. Nah, sekarang kita fokus ke NX, ekspor bersih. NX itu atau ekspor bersih itu didapat dari selisih ekspor dan impor. Jadi, ekspor min impor itulah NX atau net ekspor. Nah, kalau dalam rumusnya kemarin kita bisa dalam ini ya, GDP-nya sama dengan kita tulis C plus I plus G plus NX-nya tadi diganti menjadi X min M. Kita masuk. Oke. Kita bisa buat identitas di sini ya. Ini dari rumus yang tadi, CIG NX, kita pindah ruaskan NX-nya ke ruas kiri. Dan dari rumus ini kita bisa buat identitas, di mana NX-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan Y-nya kita pindahkan ke kanan. Maka jadi seperti ini ya fungsinya. NX sama dengan Y min dalam kurung C plus I plus G. Ini bisa kita kelompokkan bahwa ini net ekspor, ini output, dan pengeluaran domestik. Dari fungsi ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dalam open economy itu pengeluaran domestik CIG ini tidak mengharuskan adanya keseimbangan antara output dan net ekspor. Lihat ya. Pengeluaran domestik tidak mengharuskan NX sama dengan Y karena ada pengurangan di sini. Nah, jika output melebihi pengeluaran, Y melebihi dari C plus I plus G, maka kita dapat mengekspor atau NX-nya positif dan sebaliknya. Oke, ini dalam perekonomian terbuka tentunya ada investasi asing dan neraca perdagangan. Dari fungsi Y tadi, CIGNX, kita pindah ruaskan atau kelompokkan antara kegiatan dalam negeri kita dan kegiatan di luar atau asing ya. Nih, dari rumus ini kita gabungkan bahwa YCG itu dalam nasional ya, kegiatan dalam nasional kita, atau disebut S, tabungan nasional, pendapatan, konsumsi, dan government. Sedangkan untuk kegiatan asingnya di ruas kanan, investasi ditambah net ekspor atau kegiatan ekspor impornya. Dari rumus pemindahan rumus ini, kita bisa ketahui YCG tadi S, kita sebut S, tabungan nasional, sama dengan I plus NX, atau kita pindah ruaskan investasi asing sama dengan neraca perdagangan. Ya, ini investasi asing. Tabungan nasional dikurang investasi kita. Tersebut investasi asing sama dengan neraca perdagangan. Nah, dalam neraca perdagangan, kita bisa buat net capital outflow-nya. Net capital outflow sama dengan neraca perdagangan. Nah, ini ketentuannya untuk yang persamaan tadi. Jika angka dalam S min I plus NX itu positif, maka neraca perdagangannya akan surplus. Tandanya, kita yang meminjamkan uang atau modal kepada negara lain. Jadi kita yang meminjamkan. Pada saat kondisi ini, ekspor kita bisa lebih besar daripada impor.
Namun, pada saat nilai di S-I sama dengan NX itu negatif, maka perdagangan atau neraca perdagangan kita akan defisit. Jadi kita yang meminjam uang dari luar atau meminjam modal dari luar. Kegiatan yang bisa kita lakukan biasanya ekspornya lebih kecil daripada impor. Namun beda kondisinya jika S-I sama dengan NX sama dengan 0, berarti neraca perdagangannya balance, seimbang. Biasanya nilai ekspor itu sama dengan impor. Untuk perhitungannya di 4 sektor, perekonomian terbuka ya, 4 sektor, syarat keseimbangan yang harus dipenuhi yaitu saving ditambah TX pajak ditambah M. Impor sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor. Dari mana dapatnya? Syarat keseimbangan ini dari rumus yang pertama, fungsi pertama tadi ya, fungsi utama pendapatan nasional untuk 4 sektor, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kita ketahui bahwa pendapatan nasional itu dari konsumsi plus saving. Ya, ini ya, YD ini pendapatan konsumsi plus saving itu merupakan pendapatan nasional, pendapatan domestik sama dengan pendapatan nasional dikurang pajak. Nah, ini fungsi keduanya. Kita masukkan, substitusikan ya. Substitusikan dari persamaan yang kedua ini ke dalam persamaan pertama ke dalam persamaan kedua. C plus S. Kenapa ada TX-nya? Kita pindah ruaskan. Pindah ruaskan ke sini. Lalu ini untuk apa? Agar positif semua ya. Ini kan positif semua akhirnya. Sama dengan ini dari mana? C, I, G plus X. Dari sini. Dari fungsi pertama tadi. Dari Y ini ya. Masukkan. Lalu kita ketahui bahwa C di ruas kiri dengan C di ruas kanan itu bisa kita hilangkan karena C pindah ke sini jadi min atau pindah ke sini C ini jadi min. Habis. Tinggal S plus TX sama dengan C-nya hilang. I, G, X. Ini ada min M. Kita pindah ruaskan ke sini. Set. Nah, jadi semuanya plus ya. Nah, jadi seperti ini. S plus TX plus M sama dengan I plus G plus X. Oke, itu syarat keseimbangan yang harus dipenuhi untuk perekonomian terbuka 4 sektor. Ini contoh soalnya, kalian bisa baca. Panjang ya. Ya, memang panjang biar detail. Untuk cara pengerjaannya, kalian bisa lihat di video. Terima kasih.